Halo teman-teman segala, kembali lagi di refreshment materi. Kali ini kita akan membahas work instruction untuk pembersihan chiller. Jadi chiller yang ada di store teman-teman ini wajib dibersihkan ya secara berkala. Sebelum melakukan pembersihan, ini dia peralatan yang harus disediakan terlebih dahulu. Yang pertama ada ember untuk menampung air nanti. Kemudian ada spons busa untuk membersihkan bagian dalam, lalu ada lap microfiber untuk proses pembersihan dan pengeringan chiller. Selanjutnya ada box yang kita gunakan ini untuk menyimpan bahan baku yang ada di dalam chiller. Nah, sebelum teman-teman melakukan pembersihan, hal pertama itu harus mengatur suhunya. Di bagian dalam chiller ada pengaturan suhu, bisa diputar ke arah kiri ke angka 0 ataupun off. Biasanya di beberapa chiller itu ada yang tombol on off-nya di dalam chiller ataupun di luar chiller. Itu dimatikan dulu. Setelah itu cabut kabel listrik yang mengarah ke chiller. Oke, setelah dicabut, kemudian keluarkan semua bahan baku yang ada di dalam chiller. Ingat, mengeluarkan bahan baku harus dipindahkan ke dalam box. Jadi jangan disimpan langsung di atas lantai. Setelah semua bahan baku dikeluarkan, jangan lupa untuk mencabut tray dari chiller. Cabut semua tray. Nah, untuk tray chiller ini harus dicuci di wastafel menggunakan sabun. Membersihkan bagian dalam chiller, kita itu sebaiknya menghilangkan terlebih dahulu air yang menggenang di dalam chiller. Bisa menggunakan spons busa ini. Kita ambil. Setelah air kotornya terbuang, teman-teman isi ember dengan air bersih untuk proses pembersihan chiller. Kemudian cuci bagian dalam chiller sampai bersih. Saat mencuci chiller itu, jangan pernah menuangkan air atau menyiramkan air ke dalam chiller. Setelah selesai bagian dalam, semuanya udah bersih, tinggal kita keringkan menggunakan lap microfiber. Setelah mencuci bagian dalam, jangan lupa bagian luarnya juga wajib dibersihkan. Oke, setelah bersih, untuk kerak-kerak memandelnya udah hilang, bagian luar dan dalam. Ada satu hal yang penting, ada bagian pembuangan air di belakang chiller. Ini harus teman-teman bersihkan jika sudah penuh, karena kalau tidak dibersihkan itu akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Baunya itu berasal dari tetesan darah ayam. Teman-teman bisa membuka menggunakan obeng yang ada di store teman-teman. Untuk air pembuangan ini tuh nggak bisa dibongkar. Penampungnya itu nggak bisa dibongkar, jadi teman-teman jangan memaksakan membongkar. Jadi bagaimana cara menguras air pembuangan ini? Cara mengurasnya, teman-teman tuh bisa menggunakan selang yang diberi air, kemudian pindahkan ke wadah yang lebih rendah dari si
penampung air ini. Jadi kalau misalkan memakai selang mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah menggunakan selang itu gampang banget, nanti air di dalam wadah penampungan chiller ini bakal terkuras habis. Teman-teman bisa ganti airnya dengan yang baru untuk mencucinya, kemudian dikuras lagi sampai habis. Nah, terakhir teman-teman jangan menyimpan air di dalamnya. Jadi si tempat penampungan air ini tuh harus kosong ya, jangan dibiarkan dalam keadaan penuh dengan air. Oke, setelah melakukan pengurasan jangan lupa untuk menutup kembali ram yang ada di belakangnya. Kenapa harus ditutup? Karena bisa jadi sarang tikus ya, sarang tikus yang besar kalau misalkan nggak ditutup. Oke, setelah bersih, pasang kembali tray yang ada di chiller. Jangan sampai salah posisi memasangnya. Setelah terpasang semuanya, kemudian nyalakan kembali kabel listrik. Setelah itu atur suhu di dalam chiller. Atur di suhu medium, tergantung kebutuhan teman-teman, bisa di medium atau high. Kalau isi dari chiller di store teman-teman itu banyak, bisa setting di high atau di max bagian terkanan. Ingat, untuk step by stepnya itu saat mematikan suhunya dulu diturunkan ke off, kemudian cabut kabel listrik, kemudian saat menyalakan, nyalakan dulu, kemudian atur suhu ke medium atau high. Setelah diatur suhunya, masukkan kembali bahan baku yang ada di dalam chiller seperti semula. Ingat, proses menyimpan bahan baku harus menerapkan prosedur FIFO dan FEVO, first in, first out, sama first expired, first out. Untuk pembersihan chiller itu wajib dilakukan paling tidak seminggu sekali supaya teman-teman itu tidak kesulitan saat membersihkannya. Karena kalau misalkan jarang dibersihkan, kotorannya itu akan membandel, akan menjadi kerak yang membandel ya, jadi sulit dibersihkan. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah ini ya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung juga ke PND bertanya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.